Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Hati karena perlindunganmu, ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Satuan Gereja yang Kudus, hari ini kita merayakan pesta salib suci. Pada tahun 326 Santa Helena, ini mama dari Kaisar Konstantinus, pergi ziarah ke Yerusalem dan di sana menemukan sebuah palang kayu 3 yang diyakini salah satunya sebagai salib yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Maka pada waktu itu juga ada kebingungan, ini dari 3 salib ini yang mana yang salib Tuhan. Lalu kemudian dibawalah kepada orang yang sakit pada waktu itu, dan ketika kayu itu disentuhkan, salah satunya membawa kesembuhan bagi orang sakit ini, dan di sanalah diyakini bahwa itu salib yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Mari bersyukur atas segala rahmat pengalaman iman, atas salib-salib kita yang sudah juga boleh kita lalui dan kita bawa di dalam permenungan hari ini. Kita awali perayaan ini dengan mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketika kan umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah laut Tebarau untuk mengelilingi tanah Hetom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa.
mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang hampa ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular cenderung ke antara bangsa itu yang menganggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhinya ular-ular ini dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka firmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular cenderung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbangun ular jika ia memandangnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular kembang juga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dibangun ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah menggosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat mohon berdiri. Haleluya, haleluya, Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau. Sebagai salib-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebuah renungan yang baik itu biasanya kalau disampaikan berdasarkan pengalaman iman yang membumi, pengalaman iman yang dilalui atau pengalaman iman yang nyata. Maka pasti saya belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengalaman Pater Brian selama 6 tahun bertugas di sini, dengan segala jatuh bangunnya. Beliau sampai beberapa kali setidaknya tercebur laut dalam situasi sedang melaksanakan tugas pelayanan. Pasti bukan karena situasi pengalaman terceburnya, tetapi situasi pengalaman bertahan dan juga pertolongan Tuhan yang meneguhkan. Kalau saya pengalaman kecebur laut itu paling baku tarik dengan ikan pari sehingga kemudian kecebur, dan itu pun kalau diceritakan tidak menjadi sebuah kebanggaan, paling-paling hanya dibully oleh teman-temannya. Bahkan ketika saya menemani Pater Brian untuk turne ke barat jauh, lalu ada gelombang, kami tidak dapat melanjutkan perjalanan, kami harus istirahat di di Jera. Di sana tidak ada kampung. Itu pun saya berandai-andai, seandainya kalau di sini ada jalan darat, pasti naik motor kencang sudah sampai dari tadi. Saya juga merenungkan hal itu dalam sebuah pengalaman iman. Kadang-kadang banyak orang itu bahkan mungkin untuk masuk surga saja itu secara instan, secara cepat, tanpa melalui pengalaman salib. Maka pada hari ini gereja memperingati pesta salib suci, mengajak kepada kita semua orang-orang Kristiani untuk merenungkan makna salib Tuhan yang ada di sana itu secara lebih mendalam. Kalau dalam bacaan Injil hari ini kita tadi mendengarkan Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang tokoh bangsa Yahudi, ahli spiritual. Sebenarnya kalau dalam posisi masyarakat dia lebih punya kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan Yesus pada saat itu. Tetapi dia kemudian datang kepada Yesus pada waktu malam. Mungkin ada situasi ketakutan, dia dikecam oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang setara dengan dia. Mengapa dia harus datang kepada Yesus? Dan mengapanya inilah yang kita perlu renungkan. Kalau dalam refleksi saya, kemungkinan Nikodemus ini datang kepada Yesus karena dia mengalami sebuah keraguan-raguan. Dia mungkin ingin mengalami sesuatu yang namanya peneguhan bagi hidupnya, dan dalam pertemuan, dalam perjumpaan dengan Yesus itulah dia kemudian mendapatkan jawabannya. Hingga pada akhir nanti di Yohanes 19 ini diceritakan sesudah Yesus disalib, dia membawa minyak untuk meminyaki Yesus Kristus yang sudah wafat. Nah, kisah antara Nikodemus dan Yesus dengan bacaan pertama tadi dalam kitab Bilangan, jaraknya itu sekitar 1300 sampai 1400 tahun. Nikodemus bertanya tentang hidup kekal pada konteks saat itu, tetapi Yesus menjawabnya dengan peristiwa masa lampau. Zaman nenek moyang, Musa itu pernah membawa bangsa Israel melewati tanah Edom. Lalu ada yang namanya pencobaan. Maka ketika umat Allah menggerutu, kecewa, mengeluh dengan pengalaman penderitaan itu, Tuhan Allah menurunkan ular-ular yang kemudian memagut mereka, dan mereka mengalami sakit, bahkan mungkin ada yang mengalami kematian. Dan dari situ mereka mengharapkan pertolongan. Kemudian Musa membuat sebuah patung ular tembaga yang ditinggikan, dipaku pada sebuah kayu. Dengan memandang ular tembaga itu, mereka mengalami kesembuhan. Memang ular ini agak terkenal dalam kitab suci. Misalnya ketika Kejadian itu Adam dan Hawa juga
pernah jatuh, diusir dari Taman Firdaus karena digoda oleh ular. Yesus di padang gurun ketika berpuasa 40 hari juga pernah digoda oleh seekor ular. Tetapi bukan pertama pada pengalaman godaannya itu, tetapi tentu kebangkitan atau pengalaman bertahan yang menjadikan sarana keselamatan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, entah ular tembaga yang dipaku oleh Musa pada waktu itu, atau salib yang kita lihat di sini, atau di atapo yang cukup besar itu, bukan pertama-tama kita memandang palang kayunya, tetapi memandang siapa dia yang dipaku di atas salib itu. Karena kalau dalam bilangan tadi, Tuhan Allah memberikan pengalaman pertolongan kesembuhan bagi bangsa Israel pada masa lampau. Lebih dari itu, di dalam perjanjian baru, Tuhan Allah mewujudkan belas kasih-Nya yang tidak terperi, cinta yang melampaui segala cinta, yang membawa keselamatan tidak hanya bagi bangsa Yahudi tetapi bagi setiap orang. Maka ada kisah ilustrasi demikian. Suatu kali ada seorang saudagar pengusaha kayu yang datang ke sebuah tempat membeli kayu-kayu gelondongan. Lalu kemudian ada seorang anak muda yang gagah perkasa, dia ingin memperoleh uang yang banyak. Lalu suatu hari dia pergi membawa kapak, belum ada sensor pada waktu itu, pergi ke hutan menebang kayu. Hari itu dia rajin dengan sekuat tenaga, menebang dapat 10 kayu, 10 batang. Dia membawanya ke saudagar dan merasa tidak puas. Maka pada hari berikutnya dia berangkat lebih pagi lagi, pulang lebih malam dengan harapan supaya dapat kayu yang lebih banyak, dapat uang yang lebih banyak. Tetapi ketika sudah potong-potong, dihitung, dibawa kepada pengusaha, ternyata dia hanya mendapatkan 8 batang kayu. Dia tidak puas lagi. Dia berangkat lebih malam, pulang lebih malam lagi, menebang dengan sekuat tenaga, bahkan tidak istirahat. Dan kemudian ketika dihitung, dia hanya mendapatkan 6 batang kayu. Dia datang kepada pengusaha itu dan bertanya, "Tuan, mengapa saya sudah berjuang lebih banyak tenaga, waktu dan pikiran, tetapi hasil yang saya dapatkan lebih sedikit?" Lalu pengusaha itu menjawab, "Anak muda, kamu memang gagah perkasa dengan semangat yang luar biasa, tetapi ada satu yang kamu lupa. Ketika kamu datang ke hutan dengan menebang kayu, kamu lupa mengasah kapakmu, sehingga ketika kapak itu tumpul, walaupun banyak tenaga yang dikeluarkan, hanya sedikit kayu yang dapat dihasilkan." Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaikan mengasah kapak yang lebih tajam, menghasilkan kayu yang lebih banyak, maka kita juga diajak untuk senantiasa mengasah iman kita. Kalau 1 minggu itu ada 168 jam, maka kita diajak paling tidak untuk 1,5 jam atau 2 jam duduk di tempat ini, memandang salib itu, merenungkan segala pengalaman hidup, entah jatuh bangun, entah ketika pengalaman menderita, entah ketika pengalaman kecewa, kita renungkan, supaya dengan menatap salib yang ada di sana itu dan orang yang terpaku di sana itu, kita beroleh kesembuhan. Pasti kita datang sini bukan untuk menatap Pater Brian, apa saya yang jelek ini. Kita datang untuk ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi, menatap Dia yang membawa keselamatan bagi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan menatap salib, kita lebih dari menatap sekedar ular tembaga. Jika kita merasa lemah dan sakit, datanglah ke tempat ini untuk memandang salib. Jika ketika suatu saat kita merasa putus asa dan lelah, marilah kita bersama-sama memandang salib. Jika kita merasa berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, di sanalah kita perlu memandang salib. Karena ketika kita berjuang dalam pengalaman hidup sehari-hari, yang menyelamatkan pasti bukan jaring-jaring kita, bukan perahu kita, bukan dayung kita, bukan kapak kita, bukan apapun, tetapi
Orang yang tergantung di atas salib itulah yang dapat menyelamatkan kita. Melalui salib suci ini Allah merangkul kita semua dengan segenap kerapuhan kita. Bahkan di dalam kegelapan yang paling terdalam, salib suci ini memberikan kepada kita sebuah harapan yang di dalamnya tergantung terang cinta Tuhan yang menyelamatkan dan juga meneguhkan iman kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita sekarang berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang kita sengsara dalam pemerintahan Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga akan yang naik ke surga, terus akan yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang. Aku percaya akan Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah kita berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih-Nya. Nanti umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, bimbinglah dan tuntutlah selalu gereja-Mu, agar selalu berjuang untuk mengikuti salib suci Putra-Mu dengan terus-menerus memperbaharui diri. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Bapa, tuntutlah mereka yang masih mencari arah hidupnya, sehingga menemukan Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri, ya Bapa, terangilah mereka yang selalu menutup diri, sehingga mulai berani membuka hati bagi persahabatan Kristus yang akan memampukan mereka untuk terbuka bagi orang lain pula. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, ajarilah kami untuk setia belajar dari Putra-Mu Yesus dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup kami sendiri serta sesama kami. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah. Marilah kita juga berdoa untuk segenap intensi yang sudah dibacakan sebelum Ekaristi tadi, bagi jiwa-jiwa untuk keselamatan kekal, dan juga bagi mereka yang sedang bertugas dan untuk segenap kepentingan. Semoga Tuhan Allah senantiasa memberikan rahmat kebaikannya bagi kita semua, dan juga mengabulkan doa-doa kita yang masih tersimpan di dalam hati kita masing-masing.
Allah Bapa yang maha baik, salib suci putramu telah menyelamatkan dunia. Berilah kami damai dan hidup suci berkat salib putramu. Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan menyaplah kesan nampakku saat ini medan berbakti beriaskan niat warni bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Yang tiada celah agar Kau kuduskan diriku, semoga pantas jadi putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang telah menghapus dosa seluruh dunia membersihkan kami pula dari segala dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama
bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Pada pohon salib Engkau mendasarkan keselamatan manusia. Dari pohon Firdaus datang kematian, dan dari pohon salib bangkitlah kehidupan. Dan dari yang dulu menang di pohon Firdaus, kini dikalahkan di pohon salib oleh Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, para malaikat memuji keagungan-Mu, para pemimpin menyembah, para penguasa gemetar surga, serta bala tentara surga dan serafim bersama-sama bersuka cita penuh sorak-sorai. Kami mohon perkenankanlah kami memadahkan suara bersama mereka dan ikut memuji-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus Leo ke-14 dan uskup kami Bernardus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, secara khusus mereka yang kami doakan di dalam intensi misa hari ini yang telah Engkau panggil menghadap, dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putramu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan di dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kolektor minggu lalu tanggal 7 September 2025, kolektor berjumlah Rp613.000, wujud doa berjumlah Rp128.000. Lalu yang kedua, ada titipan pengumuman. Besok Senin, seperti yang kita ketahui, ada 4 kampung yang akan naik ke kepala air sana. Maka dihimbau untuk masyarakat lain yang punya hobi-hobi lain, memancing atau berburu, agar tidak naik terlebih dahulu ke sana. Selama mereka ada kegiatan, selama 4 kampung ini ada kegiatan di kepala air sana. Lalu yang ketiga, karena kita memiliki keprihatinan bahwa pemazmur-pemazmur di masing-masing kombas itu sangat sedikit atau tidak ada, maka kita akan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Romo Markus Apri yang dulu itu, yaitu untuk membentuk kelompok pemazmur. Nanti praktisnya setiap kombas silakan mengutus beberapa orang, kalaupun banyak juga nggak apa-apa, untuk latihan tiap minggu, misalnya hari Kamis atau hari apa. Nah, untuk itu pada hari ini, setelah perayaan Ekaristi hari ini, ketua-ketua kombas atau yang tahu kombasnya tidak ada, silakan mewakili untuk berkumpul di gereja ini, berbicara dengan frater yang akan mendampingi paling setengah jam atau 1 jam, supaya kita bisa merencanakan ke depannya. Itu. Lalu yang selanjutnya, terima kasih untuk para petugas dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dan terakhir, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Seperti dikatakan oleh Pater Tony tadi, kita berkumpul di tempat ini bukan berarti kita itu suci atau kita itu lebih baik dari yang lain, tetapi justru sebaliknya. Kita berkumpul di tempat ini untuk sembahyang karena kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini manusia yang terbatas, maka kita meluangkan waktu sejenak ke gereja untuk sembahyang, untuk memandang salib Tuhan, bukan salibnya, tetapi terlebih memandang Tuhan di dalam doa kita, agar hidup kita semakin dipertajam, hidup iman kita semakin dikuatkan, dipertajam. Dan ketika hidup iman kita itu tajam dan kuat, justru itulah yang akan menghasilkan banyak kayu-kayu di dalam kehidupan kita, banyak rahmat-rahmat rezeki di dalam hidup kita. Maka sekarang mari kita berdiri, kita siapkan hati untuk memohon berkat dari Tuhan. Kombas, lebih tenang. Untuk minggu depan yang bertugas adalah asrama. Setelah asrama berarti kelompok kategorial, minggu depannya lagi SMP, minggu depannya lagi TK dan SD, minggu depannya lagi SMA, dan minggu depannya lagi SD negeri. Tuhan bersamamu dan bersamamu
Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan Allahmu, sampaikanlah terima kasih-Mu